kelompok 9 akan membahas kasus audit sistem informasi pada PT Aneka Jaya Baut Sejahtera. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang. PT Aneka Jaya Baut Sejahtera adalah sebuah perusahaan di bidang pengadaan perlengkapan dan peralatan pendukung industri. PT AJBS memiliki jenis dan jumlah produk yang sangat besar. Hal ini yang mengharuskan PT AJBS untuk menerapkan teknologi informasi yang memadai. Pengelolaan inventory, transaksi, data pelanggan, dan data supplier, serta keseluruhan pelaporan dan analisa keuangan ditangani oleh sistem operasional yang terintegrasi, yaitu ITS, Integrated Trading System. Selama penerapan aplikasi ITS ini, telah terjadi beberapa kendala, antara lain yang pertama ditemukannya beberapa kasus penyalahgunaan password yang dapat mengancam kerahasiaan perusahaan. Selain itu, dikhawatirkan dapat berdampak pada terjadinya penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan PT AJBS dalam persaingan dengan para kompetitornya. Yang kedua, kendala lain yang ditemukan adalah kurangnya pemeliharaan terhadap fasilitas pemrosesan informasi yang dapat menyebabkan sistem menjadi sering hang, jaringan down, dan hingga terbakarnya hard disk yang dapat menyebabkan hilangnya data-data perusahaan. Yang ketiga, PT AJBS juga belum memiliki aturan dan prosedur terhadap ancaman virus. Ancaman virus itu dapat menimbulkan gangguan kinerja sistem informasi, bahkan dapat mengacaukan keberlangsungan operasional pada PT AJBS. Dan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Meilisa. Ada landasan teori. COBIT dikembangkan oleh IT Governance Institute yang merupakan bagian dari Information System Audit dan Control Association. Pemetaan ISO 27002 dengan COBIT 4.1, yaitu metode ISO 27002 digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kematangan penerapan pengamanan dengan kategorisasi yang mengacu pada kerangka kerja COBIT atau CCMI, Capability Maturity Model for Integration. Tingkat kematangan ini nantinya akan digunakan sebagai alat untuk melaporkan pemetaan dan pemeriksaan kesiapan keamanan informasi di PT AJBS. Model kedewasaannya itu ISO 17799 memberikan kontrol keamanan, tetapi tidak bagaimana kontrol itu dikembangkan atau diatur. Ini disebabkan ISO bukan standar teknis, juga bukan untuk teknologi tertentu. Oleh karena itu, tidak ada mekanisme penilaian atau metode evaluasi, sehingga mengidentifikasikan maturity level mengacu pada kerangka kerja COBIT atau CCMI. Model yang digunakan untuk mengendalikan proses teknologi informasi yang terdiri dari pengembangan suatu metode penilaian, sehingga suatu organisasi dapat mengukur dirinya sendiri dari non-eksisten ke tingkat optimal. Value-nya itu 0 sampai dengan value 5. Selanjutnya, implementasi dan hasil. Penyusunan temuannya yang pertama, perjanjian kerahasiaan belum dijabarkan secara detail dan spesifik. Yang kedua, belum ada pelatihan-pelatihan terkait keamanan informasi, misalnya kriteria password yang baik, pelatihan tentang antisipasi serangan virus, dan lain-lain. Belum dilakukan pengkajian ulang. Yang keempat, banyak prosedur operasi yang belum terdokumentasi, yaitu prosedur pemulihan, program startup, close down, backup, sistem restart, penjadwalan, pemeliharaan, instruksi penanganan kesalahan, atau kondisi istimewa lain, pembatasan penggunaan fasilitas sistem, dan lain-lain. Ya, dari kelompok 9, Faruk Abdul Aziz, NPK 111 3100. Ingin melanjutkan implementasi dan hasil. Penyusunan rekomendasi. Pertama, menjabarkan perjanjian kerahasiaan secara detail dan spesifik termasuk menjaga kerahasiaan password. 2. Membuat modul-modul pelatihan dan mengadakan pelatihan kepada karyawan mengenai keamanan informasi. Dan yang ketiga, melakukan pengkajian ulang tentang hak akses masing-masing dan pembaharuan hak akses apabila terjadi pemindahan bagian maupun kenaikan jabatan sesuai dengan hak akses masing-masing. Kesimpulannya,
Pertama, penyalahgunaan password disebabkan karena peraturan perusahaan yang kurang tegas dan kurang spesifik untuk kerahasiaan password. Belum adanya perjanjian atau pernyataan tertulis yang ditandatangani untuk benar-benar menjaga kerahasiaan password masing-masing. Kedua, kurangnya kesadaran serta pengetahuan karyawan terhadap pentingnya merahasiakan password. Ketiga, terdapat kebijakan dan prosedur yang belum terdokumentasi. Bahkan ada beberapa tindakan dalam perusahaan yang dilakukan berdasarkan spontanitas dan tanpa ada aturan baku yang bersifat formal. Dan yang keempat, nilai maturity level yang dihasilkan oleh PT Aneka Jaya Bos Sejahtera yaitu 2,49 yang termasuk pada kategori level 2 yaitu repeatable. Hal tersebut menandakan bahwa proses keamanan sistem informasi telah dilakukan secara rutin namun belum berdasarkan aturan dan panduan formal. Saran: diharapkan dapat dilakukan audit keamanan sistem informasi kembali dengan menggunakan keseluruhan klausul dan kontrol keamanan ISO 27002 setelah pihak perusahaan melakukan perbaikan keamanan sistem informasinya. Sekian dari kelompok 9. Terima kasih.